Diketahui pada reaksi redoks MnO2 fase solid ditambah 2H2O H2SO4 aqueous ditambah 2 NaI aqueous menjadi MnSO4 aqueous ditambah dengan Na2SO4 aqueous ditambah dengan H2O dan ditambah dengan gas I2. Nah, pertanyaannya, yang berperan sebagai oksidator itu adalah siapa? Atau unsur mana atau senyawa mana nih yang berperan sebagai oksidator? Nah, teman-teman masih ingat gak pengertian dari oksidator? Nah, yang berperan sebagai oksidator itu adalah senyawa atau unsur yang mengalami reaksi reduksi. Nah, reduksi itu apa? Reduksi itu adalah penurunan biloks gitu kan. Nah, jadi kalau begitu teman-teman, langkah pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman tentukan nih yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi itu yang mana, yaitu yang mengalami perubahan bilangan biloks, apakah dia naik atau turun. Nah, jadi kita identifikasi nih satu-satu. MnO2 O2 itu kan negatif 2, berarti di sini tuh jadinya positif 4 ya kan, supaya dia 0. Kemudian H2SO4 di sini tuh kan positif. Kemudian positif 1. Kemudian di sini tuh kan ada negatif 2, berarti kan negatif 8, supaya dia 0 berarti kan S di sini itu nilainya positif 7 gitu kan. Positif 6. Karena dikurangin 8. Berarti di sini itu ada positif 6. Nah, kemudian di NaI di sini tuh positif 1, di sini tuh negatif 1. Nah, kemudian MnSO4. O itu negatif 2, berarti kan negatif 8. Kemudian S di sini tuh kan udah pasti negatif positif 6, berarti Mn di sini tuh berapa? Mn di sini tuh positif 2 gitu. Nah, kemudian Na di sini positif 1, kemudian di sini ada negatif 2, lalu S di sini jadi berapa? 2 dikurang 8, berarti di sini tuh ada positif 6. Kemudian H2O itu di sini positif 1, di sini negatif 2. Nah, untuk E2 karena dia itu unsur diatomik, maka nilainya 0 gitu kan. Nah, jadi yang ngalamin reduksi itu yang mana? Yang ngalamin reduksi itu adalah unsur Mn atau unsur mangan. Dia mengalami bilangan perubahan biloks dari positif 4 menjadi positif 2. Kemudian yang mengalami oksidasi itu yang mana? Yang mengalami oksidasi itu adalah nih ya kan, iodin. Biloksnya tadinya negatif 1 berubah menjadi 0, berarti kan dia mengalami peningkatan biloks. Nah, jadi kalau teman-teman tuliskan kembali, yang mengalami reduksi itu yang mana? Yang mengalami reduksi itu adalah unsur atau senyawa Mn. Nah, Mn-nya itu mengalami perubahan biloks yang gimana? Dari MnO2 itu berubah menjadi MnSO4 gitu kan. Nah, di sini tuh tadinya positif 4 berubah jadi positif 2. Nah, kemudian yang mengalami oksidasi itu siapa? Oksidasi kan berarti peningkatan biloks. Yang mengalami peningkatan biloks itu adalah unsur atau atom I gitu kan. Atom I itu mengalami perubahan biloks dari NaI ya kan, dari NaI berubah menjadi I2. Nah, I2 di sini 0 dan di sini tuh negatif 1. Jadi dia mengalami peningkatan dari negatif 1 ke negatif jadi ke 0 gitu kan. Nah, maka kalau gitu yang tadi kan kita udah tahu nih yang mengalami yang berperan sebagai oksidator itu adalah yang mengalami reduksi. Maka yang mengalami reduksi itu adalah unsur Mn gitu, dan dia bertindak sebagai oksidator. Oke deh, sekian.